Mulai gunung-gunung, pohon-pohon tuh, gunung yang menjulang, itu mestinya kelihatan air terjunnya karena habis hujan. Oh, tetapi tidak ada air itu kelihatan di bukit itu. Biasanya ada satu tempat di bukit itu kelihatan air terjun kalau pas hujan deras. Tapi ini tadi Wonogiri hujan deras tapi kok nggak ada ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Jalan yang saya lewati ini adalah jalan dari kota Wonogiri menuju Pracimantoro, masih di Wonogiri tapi di pojok sana, melewati kecamatan Wuryantoro di mana kita nanti misa, dan juga Eromoko. Kalau kita perhatikan sebelah kiri, saya sedang berada di dinding gunung. Sebelah kiri itu ngare atau jurang, tempat dekat dengan pembangkit tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik di Waduk Gajah Mungkur. Ini sebelah kiri saya, sebelah kanan adalah dinding bukit, sebelah kiri Waduk Gajah Mungkur. Kita sudah sampai ke gereja. Nah, ini gereja Wuryantoro. Kita akan parkir di sini persis di depan gereja. Sing nomor loro, khotbah bagian kedua dari hari raya tubuh dan darah Kristus adalah seperti apa kita menghayati dalam hidup praktis kehadiran Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Tadi saya mengatakan bahwa hari ini pada umumnya gereja seluruh dunia memanfaatkan sebagai hari untuk penerimaan sakramen komuni pertama. Dan pada kultur-kultur tertentu itu menjadi perayaan besar. Ini ponakan saya juga menerima sakramen komuni pertama tadi pagi. Besok saya pulang, kan dua alasan ya. Untuk mengatakan provisiat karena menerima sakramen komuni pertama. Jadi memang, dan saya pernah punya karyawan waktu di KWI Jakarta, pamit mulih. Ini orang Flores nih. Padahal Jakarta Flores itu mahal dan jauh. Tapi pamit mulih mergo ana sedulure sing nampa komuni pertama. Ini bukan hanya alasan, tetapi memang dalam kultur tertentu orang kan berjumpa dengan dia penghayatannya itu anak berjumpa pertama kali dengan Tuhan, sambut komuni kudus. Maka itu peristiwa besar dan kami ingin memestakan karena itu. Luar biasa ya. Nah, kita diajak untuk merenungkan apa itu komuni, apa itu sakramen Maha Kudus. Satu adalah poin pertama tadi, membiasakan lagi hadir dan merayakan Ekaristi. Ada satu cerita, saya melihatnya dan sudah banyak di mana-mana di grup-grup WA. Ceritanya diantaranya adalah begini. Acong, namanya Acong nih, seorang pegawai yang sederhana, memiliki kebiasaan unik. Tiap kali makan siang dan pulang rumah, ia selalu berhenti di depan gereja, di depan pintu gereja, jadi membuka pintu gereja yang dilalui walau sebentar. Sudah 12 tahun hal ini ia lakukan sampai suatu hari romonya yang melihat mencegatnya dan bertanya, "Hei Acong,
Apa yang kamu lakukan di depan pintu gereja setiap hari? Jawabnya, pastor, berdoa. Ditanya lagi lah, doamu apa? Kok tiap hari berdoa? Doaku singkat, pastor. Tuhan, ini acong. Mengono kuwi tok. Suatu hari Acong sakit. Masuk ruang ICU. Ia merintih kesakitan sambil berseru, "Tuhan, ini burung ora ono tulisane kok." Setiap rasa sakit mendera, ia selalu panggil nama Tuhan. Sampai suatu malam Acong bermimpi. Tuhan datang menyentuh kening Acong dengan lembut sambil berkata, "Acong, ini Acong senang sekali dan ia langsung duduk, tetapi yang menyapa sudah menghilang. Saking senangnya dilepasnya infus dan kemudian Acong bisa berjalan keluar dari ruang ICU sehingga perawatnya terkejut. "Mau kemana kok?" Dijawabnya, mau mencari Tuhan." Kemudian si Acong semakin berjalan cepat dan dia merasa bahwa ternyata aku sudah sembuh. Itu ceritanya. Dari situ saya ingin mengatakan apa yang disebut visitasi atau berkunjung kepada sakramen Maha Kudus. Kita mengenal Ekaristi, kita mengenal adorasi, tetapi kita tidak terbiasa visitasi. Yang namanya visitasi itu berkunjung sejenak. Dokter visitasi bukan pemeriksaan di ruang perawatan yang sangat teliti, tetapi hanya visitasi, ya kan? Pripun Bu, panase pun lerem, sampun dokter, terus sing dirasake sakniki napa? Pun seger dokter. Oh ya sesuk awan nek keadaane apik kepareng kondur. Wah, gitu kan? Itu visitasi. Hanya sebentar. Acong karena melewati gereja atau kapel, mandek sik mlebu kapel mung Tuhan Acong, gitu kan? Wis mung metu meneh. Tetapi berkatnya bagi Acong dilimpahkan oleh Tuhan, bahkan ketika dia tidak meminta, Tuhan memberinya. Hebat kan? Itu hebatnya sebenarnya yang belum menjadi tradisi kita, visitasi. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tradisi yang dilakukan oleh para seminaris di Mertoyudan atau di Kentungan. Sesudah makan pagi atau siang atau malam tanpa dikomando dan tidak wajib. Tetapi dari ruang makan menuju ke kapel, doa masing-masing sendiri, 3 menit, 2 menit, 5 menit, keluar lalu mulai acara-acara. Setiap kali begitu, walaupun siang habis makan ke kapel, sembahyang 2 menit, masuk kamar dan tidur. Ya boleh, iki mau luwih cetha kita ya. Halo, ning khotbah wis rampung ya. Nah, saudari-saudara, di Paroki Wedi, saya dulu pertama kali makarya ning Paroki Wedi, Klaten. Ada teman saya pastor yang mengejek saya. Nggonmu ki desa to, parkire ana werna papat to nek misa. Tak hitung werna papat karena nyek ini apa ya? Ada mobil beberapa, ada sepeda motor, ada sepeda. Mung telu kok. Tempat parkir ana wae, diterono siji meneh. Apa? Mbahku nginang. Nek wong desa wis sepuh, ya kan? Kan do nginang nggo mbahku. Nah, terus nek mlebu gereja kan ora diasto, diparkirke ning lingiran gereja kae. Bisa membayangkan ya? Itu adalah orang-orang desa nek esuk nek minggu ning gereja ning karo nginang to terus diparkirke dadi ana tempat parkir.
Tetapi itu bukan hanya minggu. Setiap hari orang-orang kampung wedi itu kan gerejanya jejer karo pasar. Sadurunge menyang pasar, simbol-simbol kuwi nggo tenggoke diparkir, dadi parkirnya werna 5 ya. Ana tenggok karo ana susur. Diparkirke njur sembahyang ning gereja. Tuhan, ini owe. Sudah itu keluar ke pasar, entah dagang entah belanja. Sosok keri melaku nih harus gereja lo jiro. Lihatlah visitasi, lihatlah keakraban kita dengan Tuhan, ya kan? Ini hal yang sangat baik dan banyak gereja besar biasanya tingkat paroki yang ada kosternya membuka satu pintu untuk setiap orang datang dan menyatakan dan presensi pada Tuhan. Tuhan, ini owe, kan? Ini saya. Banyak. Saya tidak tahu apakah Wuryantoro membuka satu pintu. Saya kira tidak ya. Enggak ya karena tidak ada koster, ya kan? Tetapi andai kata suatu saat bertumbuh, harus ada satu pintu yang kapanpun kita bisa datang. Nek jenengan para bapak ibu jutaan karo bojone mbangane ning kamar yo neng-nengan ngeslah motor bablas ning gereja. Ya toh? Sembayang dhewe, rasa ajak-ajak. Nek panjenengan mumet ketap-ketip ra iso turu mergo ngeling-eling jange sing nom-nom kuwi. Bablas wae ning gereja. Sembayang ning ngarsa dalem yang sakramen mau suci toh. Karena di sini ada tabernakelnya. Sembayang jam berapapun. Kalau kapel terbuka dan itu bisa dilakukan di gereja Wonogiri setiap saat. Panjenengan saka Solo ngadep bos dinyatakan PHK, mulai nangis mimbling-mimbling, mampir ning gereja. Sadurunge nangis karo brayate, mampir ning gereja sowan Gusti, Gusti niki uwe. Ya toh? Kan lega. Jadi sungguh-sungguh bisa menjadi tambatan, bukan adorasi, bukan ekaristi, mau mampir berbincang dengan Tuhan sedikit. Gusti mumet kula niku ora ndedit. Itu kan kamu kudu mulih mesti ditagih karo bojoku. Ning aku ora nggo dhuwit dina iki pun mboten ngertos kula. Matur nuwun nggih Gusti, amin. Bablas mulih. Apakah ada solusi? Ya ora ono, tetep diam. Ning apa sih Gusti pirsa ya toh? Kaya Acong mau ketika di ICU Gusti mendatangi kunjungan balasan Acong ini uwe ya kan? Jebule mari. Amin. Amin. Aku tidak bisa menganjurkan panjenengan untuk kemudian memiwiti visitasi, tetapi gereja Wonogiri dan gereja lain juga tidak harus di paroki kita. Nek kebetulan bablas lewat Wonosari, mampiro nek arep pilih anak mergo anak iki lara. Kos ning Yojo lara, panjenengan panik dan seterusnya, nek ana kapel mampiro. Sembahyang 3 menit 5 menit. Tuhan ini uwe Acong. Gitu ya. Ayo kita semangat, tetapi setidaknya ini memberi inspirasi pada kita bahwa sakramen Maha Suci adalah sakramen yang sangat dekat. Dan terakhir saya ingin mengatakan, sakramen Ekaristi itu Tuhan yang hadir dalam wujud yang paling nyata. Dan gereja Katolik percaya itu sepenuhnya atas dasar kitab suci sebagaimana dalam bacaan kedua hari ini. Inilah tubuhku, inilah cawan perjanjian baru oleh darahku. Jadi gereja Katolik, gereja kita tidak menafsirkan apa yang dalam kitab suci. Inilah tubuhku berarti yang sudah dikonsekrasi nanti menjadi tubuh Kristus. Itulah kenapa gereja Katolik
ketika masih ada banyak hosti yang sudah dikonsekre dari tubuh Kristus, ditahtakan di tabernakel. Itulah kenapa ketika Anda mengatakan Romo nek misalnya sithik mbok ngangungan Romo ngangge anggur kali ngangge roti, kula tumbaske sloki-slokine pun nika mirah kok. Kan banyak gereja yang pakai sloki-sloki lalu roti. Enak memang terus panjenengan iso ngunjuk anggur. Ning kanggone awake dhewe itu bisa menjadi sakralegi dosa karena tidak hormat pada yang dianggap suci. Nek tumrah piye? Nek wong akeh gitu. Njur gore nyuci piye? Nek sloki. Nek itu tidak dihayati sebagai tubuh Kristus, hanya perjamuan persatuan dengan Allah, sangat mungkin sloki dikumpulkan bubaki, njur digrojoke neng nggon pancuran resiki nggo sesuk meneh. Kita tidak bisa, bahkan ini pun umumnya dilapis emas tanda penghormatan kepada Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Seperti itu. Yuk kita meningkatkan penghargaan kita, hormat kita, sembah kita pada sakramen Maha Kudus. Amin. Kita sudah ada di depan pasar, ya seperti ini daun-daunnya. Sepi kan, enak kan? Lengang, leluasa. Kita akan segera sampai. Sudah malam, tetapi malam ini saya masih ada 3 pekerjaan pelayanan. 1 jam 7, sebentar lagi saya misa Zoom permohonan dari Semarang. Sesudah itu makan malam dan kemudian saya harus membuat rekaman untuk siaran 1 minggu di radio JFM Semarang lagi. Sesudah itu saya merekap doa-doa untuk kemudian kita doa Koronka, karena setiap malam ada doa Koronka melalui channel YouTube yang sudah hampir 1 tahun, nanti tanggal 22 Juni dan belum pernah lowok atau 01 malam pun, puji Tuhan. Ini sudah jalan depan gereja. Sebelah kiri ini alun-alun, sebelah kanan kantor bupati. Kita lurus ke depan dan sampailah di gereja Yohanes Rasul Wonogiri. Alun-alunnya tidak terlalu ramai karena habis hujan yang sangat deras. Nah, kita tiba di Wonogiri. Saya langsung siap-siap untuk merayakan Ekaristi streaming. Bapak,